Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Yang kami hormati Ibu Nurul Huda Fitriani, SPDI MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Radian. Perkenalkan, nama saya Gusti Firda. Saya Mahdalena. Saya Nur Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik sastra anak. Pengertian dan hakikat sastra anak. Sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Sementara itu, menurut Sarompet, sastra anak didefinisikan sebagai karya sastra yang dikonsumsi anak-anak dan diurus serta dikerjakan oleh orang tua. Sastra anak adalah sastra yang ditulis orang tua kepada anak-anak, sedangkan proses produksinya dilakukan oleh orang tua, termasuk dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam menentukan buku yang sesuai untuk anak. Sifat dan hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan yang khas milik anak, bukan milik orang dewasa. Itu sebabnya sifat sastra anak lebih menunjukkan unsur fantasi yang penuh dengan keserbamungkinan. Menurut anggapan anak, segala sesuatu benda hidup ataupun benda mati berjiwa dan bernyawa seperti dirinya. Setiap benda dianggapnya memiliki imbauan dan nilai tertentu. Disitulah letak keunikan hakikat sastra anak, yaitu bertumpu dan bermula pada penyajian, nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman perilaku dalam alam kehidupannya. B. Ciri-ciri sastra. Ketiga ciri tersebut adalah adanya unsur patangan, sajian dilakukan dengan gas secara langsung, dan adanya fungsi terapan. Unsur patangan adalah unsur yang secara khusus berkaitan dengan tema dan amanat. Secara umum, sastra anak pantang akan persoalan yang berkaitan dengan seks, cinta yang erotis, dendam dan menimbulkan kebencian, kekerasan, prasangka buruk, kelicikan yang jahat, dan masalah maut. Fungsi terapan adalah bahwa sajian cerita harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat bagi pengetahuan umum, keterampilan khusus, ataupun bagi pertumbuhan anak. Fungsi terapan dalam karya sastra anak itu ditunjukkan oleh unsur-unsur intrinsik yang ada dalam teks karya sastra itu anak itu sendiri. Misalnya judul cerita Petualang Simbab memberi informasi tentang tokoh asing. Drama anak memiliki ciri relatif sama dengan prosa yang berbeda dari segi dialog yang relatif sederhana dengan adegan yang tidak panjang. Sastra anak pantang dari hal-hal kekerasan, kesadisan, kehidupan yang palik, dan percintaan yang erotis. Oke, karakteristik sastra anak. Karakteristik sastra anak dapat dilihat dari beberapa segi, setidaknya dari 2 segi, yaitu A. Segi kebahasaan dan B. Struktur kalimat. Cerita anak biasanya menggunakan kalimat sederhana, dapat berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah sederhana.
B. Pilihan kata. Sastra anak pada umumnya menggunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kata-kata konkret lebih banyak digunakan daripada kata abstrak. C. Gaya bahasa. Sedikit sekali digunakan majas. Hal ini berkaitan dengan ciri pilihan kata yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata konkret. Segi kesastraan dapat dilihat dari unsur intrinsiknya, terutama pada karya fiksi. Dalam hal ini, ciri itu dilihat dari unsur intrinsik utama karya sastra, yaitu A. Alur cerita, B. Karakter atau tokoh cerita, dan C. Tema. D. Karya sastra anak. Jenis sastra adalah istilah yang sama yang merujuk pada pengertian jenis sastra. Penulis akan menggunakan istilah genre sastra untuk merujuk pada pengertian jenis sastra. Seperti halnya genre sastra anak dibagi menjadi 3 garis besar, yakni prosa, puisi, dan drama. Dalam prosa, sering ditemukan untuk bacaan anak adalah berbentuk cerpen, sedangkan novel hampir tidak ada, kecuali novel-novel terjemahan seperti Harry Potter yang juga cocok untuk anak usia menjelang dewasa. Bahkan terbukti pembacaannya banyak yang dewasa maupun novel yang sebenarnya diangkat dari film kartun atau komik. Sementara itu, jenis drama juga amat jarang ditulis, sedangkan jenis-jenis puisi sering kita jumpai baik dalam majalah anak-anak maupun koran edisi minggu yang berisi rubrik anak-anak. Hal yang menarik adalah, walaupun drama sangat jarang ditemukan, tetapi drama yang telah diaudiovisualkan dalam bentuk yang lebih kompleks lagi seperti film kartun dan animasi yang paling banyak beredar dan efektif. Dari Indonesia, dahulu kita pernah memiliki film boneka Si Unyil. Dari mancanegara, kita tentu mudah menyebut Tinky Winky, Dipsy, Lala, Poh dalam Teletubbies. 1. Prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang berbentuk tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Kedua, drama. Drama adalah genre sastra yang menggambarkan gerak kehidupan manusia. Drama menggambarkan realitas kehidupan, karakter, dan perilaku. Ketiga, puisi. Puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan si penyair dengan cara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dan pengonsentrasian sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Kesimpulan, sastra anak adalah karya imajinatif dalam bentuk bahasa yang berisi pengalaman, perasaan, dan pikiran anak yang khusus ditujukan bagi anak-anak. Ditulis oleh pengarang anak-anak maupun pengarang dewasa. Sastra anak memiliki karakteristik sebagai pembeda dengan sastra dewasa yang dapat dilihat dari 2 segi, yaitu segi kebahasaan dan segi kesastraan. Jenis atau genre sastra anak sama dengan sastra untuk dewasa, yakni berbentuk prosa, puisi, dan drama. Pembagian tersebut semata-mata didasarkan atas perbedaan bentuk fisiknya saja, bukan substansinya. Substansi karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yakni pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami tentang karakteristik sastra anak. Nah, di sini kami juga membuka ruang untuk diskusi. Apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan yang dirasa kurang dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Akhirnya kami tutup video pada kesempatan ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.